Oke. Selamat pagi, salam bahagia sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih Pak Faisal selaku host, kemudian Bapak Ibu dari Angkatan 134 di kelompok 3. Oke, ini perjumpaan kita yang kedua ya Bapak Ibu ya, dengan saya. Jadi saya pikir kita sudah berkenalan. Waktu itu kita sudah bertemu untuk membahas agenda 3 ya, Bapak Ibu ya. Agenda 2. Agenda 2. Agenda 2 ya, oke. Baik, jadi untuk kesempatan ini 10 orang di kelompok ini, Pak Hendrikus, semoga sehat, Pak Muhammad Akbar, Terima kasih. ya, Theodora Wike, kemudian Weni Rupina, sehat ya. Desi Olivia. Sehat, Bu. Ya, Ria Merianti, sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Evi Puspita Dewi. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Pak Dwi Cahya Aji Wijayanto. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Oke. Kemudian Syarifah Yulianti. Ya. Dan Ibu Hilgardis ya. Bu, sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Senang sekali berjumpa lagi Bapak Ibu ya, kesempatan yang kedua. Bersama saya hari ini kita punya waktu 2 JP, jadi 1,5 jam saja sampai pukul 11 untuk membahas coaching agenda 1, 2, 3 ya. Bapak Ibu sudah belajar agenda 1 pada tanggal 27 September ya bersama Pak Irawadi. Kemudian sudah belajar agenda 2 bersama saya tanggal 1 Oktober. Kemudian sudah belajar agenda 3 bersama Pak Darmawan pada tanggal 4 Oktober ya, kemarin hari Senin. Artinya dari pembelajaran Bapak Ibu melalui modul di MOOC terkait semua materi ketiga agenda, dan kemudian sesi sinkronus bersama tutor untuk ketiga agenda juga sudah Bapak Ibu lewati ya. Penugasan dari ketiga agenda juga sudah Bapak Ibu kerjakan, walaupun mungkin kemarin ada gangguan terkait sistem LMS dan sekarang kayaknya down lagi ya. Barusan down lagi. Saya dari sore udah ditagih nih salah satu penyelenggara di salah satu kabupaten, tapi bukan yang di sini. Bu, ayo Bu, katanya. Langsung Bu sekarang masuk bisa, kata saya lagi kelas, tunggu saya kelas tutup nanti saya masuk, kata saya. Kalau memang udah. Begitu kelas selesai tadi saya masuk lagi. Situasinya nggak bisa lagi, ternyata down lagi ya. Jadi ya Bapak Ibu ini kita up and down, tetapi the show must go on ya. Kita harus tetap melaksanakan seluruh proses Bapak Ibu untuk menjadi PNS sejati yang berkarakter sebagai seorang PNS ya, dengan melewati proses ini. Memang agak struggle, tetapi kalau Bapak Ibu mampu melewatinya, insya Allah Bapak Ibu juga nanti akan menjadi seorang PNS yang adaptif. Karena bagaimanapun kita tuh akan menghadapi terus perubahan demi perubahan Bapak Ibu ya. Dan perubahan itu adalah sebuah tantangan dan kita tuh tidak bisa menghindar dari perubahan, dan saat ini tuh perubahan tuh benar-benar jungkir balik. Jadi ya saya pikir kalau kita bisa struggle melewati ini, Bapak Ibu insya Allah akan memiliki cukup bekal untuk mampu menjalankan tugas sebagai ASN yang berkarakter. Ya. Oke, kemudian apa sih Bu yang mau kita bahas nih? Judulnya coaching agenda ya. Jadi coaching agenda 1, 2, 3 ini Bapak Ibu saya akan bridging. Bridging, you know bridging? Akan bridging agenda 1, 2, 3 menuju agenda 4. Jadi menjembatani agenda 1, 2, dan 3 menuju agenda keempat habituasi. Ya, oke, baik. Saya akan langsung share screen. Oke.
Ya. Jadi ini adalah coaching agenda ya, coaching agenda 1, 2, dan 3. Saya baru saja memperbaharui slide saya ini. Setelah saya beberapa kali coaching agenda, ternyata Bapak Ibu mengalami masalah di tempat yang sama. Maka saya barusan menambah beberapa slide di sini supaya saya nggak pindah-pindah materi. Ya, tadinya Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu ketika udah sampai di titik ini tuh Bapak Ibu tidak lagi menengok agenda 1, materi di agenda 1. Tapi ternyata ketika saya coba jajaki, Bapak Ibu masih ada yang belum. Jadi maka sekarang saya udah perkaya. Insya Allah saya tidak perlu pindah slide lagi ya, hanya di slide ini saja. Oke. Jadi ini beberapa catatan penting yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam Bapak Ibu mulai menyusun rancangan aktualisasi. Itulah start awal kita. Ya, hari ini Bapak Ibu sudah berpindah dari zona agenda 1, 2, 3 menuju agenda 4 habituasi. Yaitu Bapak Ibu akan mulai bekerja sendiri secara individu. Nggak ada lagi kerjaan kelompok, nggak ada lagi sesuatu yang sama, semuanya berbeda. Artinya bagaimana Bapak Ibu melakukan aktualisasi yang spesifik sesuai dengan tempat tugas Bapak Ibu sendiri gitu ya. Jadi pasti nggak ada yang sama. Di antara sekian banyak peserta di kelompok ini nggak akan ada yang sama ya. Yang pertama nih beberapa catatan penting. Bapak Ibu itu udah menuju agenda 4 habituasi, maka Bapak Ibu akan mengajukan sebuah isu ya. Isu atau masalah. Yang pertama, isu itu Bapak Ibu harus disertai data dan fakta. Kita tidak bisa mengatakan ada masalah ini, ada masalah itu, tapi tidak ada datanya. Apa masalahnya? Misalnya di tempat tugas. Oh, di tempat tugas saya, ini nggak salah saya semuanya di sini tenaga kesehatan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. misalnya di tempat tugas saya itu protokol kesehatan tuh belum diterapkan dengan baik. Anda ngomong seperti itu, Anda tahu dari mana? Nah, itu pertanyaannya. Challenge-nya tuh, Anda tahu dari mana? Itu adalah cara untuk Anda memunculkan ini nih. Memunculkan data dan fakta. Memunculkan data dan fakta. Jadi kalau belum menerapkan prokes tuh belumnya di mananya? Belum pakai masker atau belum cuci tangan atau yang mana gitu lah. Terus berapa banyak dari sekian orang berapa persen yang tidak? Nah, itu ada data, ada angka, ada persentase itu data. Ada fakta. Kalau fakta berdasarkan pengamatan saya selama 7 bulan bertugas di Puskesmas atau di rumah sakit, saya menemukan hal ini. Nah, itu fakta. Atau berdasarkan penuturan dari atasan, atau berdasarkan penuturan, bersumberkan penuturan dari teman kerja, bahwa di sana ini. Nah, itu fakta. Jadi kalau Anda mengatakan sebuah masalah harus disertai ada data, ada fakta. Kalau kesehatan data paling luar biasa. Kok Puskesmas itu jagonya data lah semua luar biasa. Terbaik data dari semua rancangan aktualisasi itu biasanya dari Puskesmas. Karena Puskesmas itu datanya bagus sekali ya. Baik itu data kunjungan pasien, data 10 penyakit terbesar, data frekuensi kunjungan, data program dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu gunakan itu ya. Yang kedua catatannya adalah bahwa isu ini harus dikaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 apa Bapak Ibu kemarin? Sudah belajar? Apa saja? Apa saja materi agenda 3? Manajemen ASN. Manajemen ASN.
All of government WOG, oke. sama pelayanan publik ya. Sama pelayanan publik, oke. Ya, betul. Jadi 3 mata diklat itu, Bapak Ibu, menjadi dasar untuk Bapak Ibu memunculkan masalah. Kalau masalahnya misalnya lambatnya pelayanan, lamanya masa tunggu pasien untuk mendapatkan pengobatan misalnya. Itu kira-kira terkait WOG atau terkait pelayanan publik atau terkait manajemen ASN? Pelayanan publik. Oke, great. Tapi kalau misalnya sebenarnya setiap tanggal 17 itu misalnya di Puskesmas ada apel. Tapi jarang sekali petugas atau PNS yang mengikuti apel. Itu masalah apa tuh? ASN. Manajemen ASN, oke ya. Kalau misalnya sebenarnya di tempat tugas itu ada apa misalnya aturan baru ya, prosedur baru, ada SOP baru. Tapi kami nggak tahu kalau sudah ada SOP. Selama ini rupanya SOP itu sudah diberlakukan loh. Loh kami belum menerima informasi itu. Nah, ini terkait masalah apa? WOG. Ya. Jadi setiap isu yang Bapak Ibu munculkan, balik ke poin ini, harus dikaitkan dengan agenda 3. Apakah itu terkait BOG tadi yang saya katakan, ataukah terkait pelayanan publik, ataukah terkait MAS. Oke, clear. Ya. Terus yang ketiga, gagasan solusi. Waktu Bapak Ibu sudah menemukan masalah, Bapak Ibu akan mengajukan gagasan solusi. Gagasan solusi itu harus ada unsur kreatifnya. Harus ada inovasinya. Bukan bisnis as usual, bukan ya. Harus ada kebaruan. Kebaruan itu bukannya belum pernah ada di dunia ini, bukan. Tidak seperti itu. Tapi di tempat tugas Bapak Ibu belum ada. Itu udah kebaruan. Artinya mungkin dia sudah diterapkan di tempat lain. Tetapi di tempat tugas Bapak Ibu baru kali ini diterapkan. Tentu saja ada penyesuaian ya. Kalau Bapak Ibu hanya melakukan hal yang sama persis tapi sudah dikerjakan di tempat lain, itu namanya adopsi ya. Walaupun itu juga dimungkinkan, tapi pasti akan berbeda. Misalnya ruangannya aja berbeda. Misalnya ya rumah sakitnya madepnya ke kanan, dia ke kiri. Misalnya maka misalnya membuat triase, kalau yang saya contoh itu dari depan pintu terus belok kiri misalnya. Kalau di tempat saya karena pintunya sebelah kanan, maka dia beloknya kanan misalnya. Pasti berbeda. Tempat lain, tetapi ketika dilakukan di tempat Bapak Ibu pasti ada perbedaan. Oke. Jadi harus ada kreatif inovasinya yang belum pernah dilaksanakan selama ini di tempat tugas. Oke. Kemudian yang keempat, gagasan solusi itu harus Bapak Ibu berikan deskripsi atau penjelasannya. Jadi contoh Bapak Ibu katakan, saya akan mengajukan solusi dengan membuat triase baru ya, new triase misalnya ya. So jelaskanlah apa itu triase, new triase itu apa, siapa yang cara kerjanya gimana, prosedurnya seperti apa, siapa ahlinya yang mengemukakan hal ini dan seterusnya. Sehingga ketika penguji membaca kertas kerja Anda, membaca RA-nya, itu penguji tanpa perlu bertanya Anda tahu apa yang akan Anda lakukan. Ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi Bapak Ibu hanya mengatakan saya akan menggunakan metode ini gitu ya. Tetapi nggak ada penjelasan sama sekali. Sampai RA itu dibaca menuju daftar pustaka halaman terakhir ditutup, belum paham yang membaca ini apa yang dimaksud dengan ide gagasannya itu apa. Artinya apa? Bapak Ibu belum memberikan penjelasan apapun. Setelah ditanya apa sih ini maksudnya, terus dijelaskan lah ya di depan penguji. Oh ini Pak maksud saya begini, ini. Iya ditulislah kata pengujinya. Itu kan Anda jelaskan bisa, tapi tidak Anda tulis, gitulah. Paham ya ini maksud saya?
Saya menulis catatan penting ini adalah resume dari hasil saya mendampingi Bapak Ibu di dalam ujian RA. Ini sering ya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Makanya saya awali dengan catatan penting. Kemudian yang kelima, komunikasikanlah masalah yang Bapak Ibu angkat itu dengan mentor. Bapak Ibu pada saat mengangkat masalah itu harus brainstorming ya, harus komunikasi dengan mentor sehingga di ruang ujian mentor itu akan satu bahasa dengan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu katakan masalah yang saya temukan di tempat tugas adalah 1, 2, 3. Terus begitu diminta bagaimana validasi dari mentor, mentornya katakan iya betul. Memang seperti itulah Pak kondisi di tempat kami. Bahkan memang ini. Mentornya memperkaya. Jangan sampai terjadi ketika Bapak Ibu katakan beberapa isu yang saya temukan di tempat tugas adalah 1, 2, 3. Mentornya sebenarnya sih nggak seperti itu ya Pak, karena memang ya maklumlah ini anak baru jadi belum paham. Gawat tuh. Gawat. Jadi jangan sampai terjadi beda persepsi di ruang ujian tentang masalah yang Anda petakan. Oke? Maka komunikasikanlah masalah ini dengan mentor sehingga mentor dan Bapak Ibu memiliki satu persepsi yang sama terhadap masalah. Ya, bahkan masalah mana yang penting itu juga satu persepsi. Oke. Any question sampai di sini? Bapak Ibu boleh bertanya kapan saja ya, tanpa saya harus bertanya, menyilakan Bapak Ibu bertanya. Oke. Nah, ini bridging-nya di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah belajar agenda 1, 2, dan 3. Agenda 1 itu digunakan untuk menganalisis isu. Bapak Ibu sudah belajar agenda 1. Dari situ Bapak Ibu harus menggunakan 3 tools atau alat, yaitu yang pertama adalah APKL. Ya. Digunakan untuk memilih isu prioritas APKL. Jadi kalau Bapak Ibu dari awal mengidentifikasi isu, setiap isu disertai data dan fakta, ada 3. Dari 3 mana yang mau diselesaikan? Maka Bapak Ibu harus menganalisisnya menggunakan APKL. Kemudian setelah terpilih dari APKL satu isu prioritas tersebut kita akan menggali, menganalisis apa yang menjadi penyebab masalah. Maka Bapak Ibu gunakan fishbone untuk menemukan akar penyebab masalah. Gunakan fishbone. Dari fishbone Bapak Ibu menemukan nih banyak penyebab masalah dari beberapa aspek dikaji, ketemulah banyak. Tapi nggak semuanya bisa diatasi. Selain karena kewenangan kita yang terbatas, juga karena waktu aktualisasi Bapak Ibu terbatas. Hanya 30 hari kerja kira-kira. Ya kan? Maka harus dipilih mana penyebab masalah yang akan diatasi. Untuk itu, dari sekian banyak penyebab masalah, Bapak Ibu analisis kembali menggunakan USG. Untuk memilih penyebab masalah yang akan diatasi. Oke. Ketiga alat analisis ini Bapak Ibu sudah oke ya? Sudah bisa menggunakannya? Sudah? Bisa, Bu. Sudah? Belum terlalu lancar, Bu. Kita harus menggunakan ketiga ini, Bu. Ya. Soalnya ada saya lihat contoh-contoh RA yang lain itu kan cuma menggunakan APKL dan USG. Apakah harus ketiga ini digunakan atau bisa milih itu, Bu? Oke. Oke, saya kalau gitu akan melompat kalau Bapak nanya begitu. Karena di sini, Pak. Coba Bapak perhatikan. Ini adalah salah satu aspek penilaian RA ya, penilaian rancangan aktualisasi. Yang pertama aspeknya adalah ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Kaitkan dengan agenda 3. Bapak Ibu akan berada di level 4
dengan nilai 80,01 sampai 100 dengan catatan isu yang diangkat aktual dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda. Kalau saya nggak analisis gimana, Bu? Ya monggo, tapi Bapak Ibu turun di level 3. Yaitu isu yang diangkat aktual namun tidak disertai dengan analisis dan bukti yang dikaitkan dengan agenda. Jadi itu opsinya sih silahkan ya Bapak Ibu mau menganalisis dengan lengkap atau tidak. Tapi logikanya dari isu yang dipilih tiba-tiba Bapak Ibu menemukan penyebab itu dengan cara apa? Ya, Bapak Ibu kan sarjana. Harus mampu menganalisis masalah ya. Nanti memang ini salah satu latihan untuk Bapak Ibu menganalisis masalah selanjutnya ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas itu merupakan rangkaian dari masalah demi masalah ya. Saya aja kemarin pengen nulis status itu tuh bahwa hidup itu rasanya hanya rangkaian tugas menyelesaikan satu tugas ke tugas berikutnya ke tugas berikutnya. Ketika saya dikejar begitu banyak tugas ya luar biasa. Jadi selesai tugas ini, rupanya ada tugas ini, selesai tugas ini ada tugas ini. Ya, memang seperti itu. Nah, setiap tugas itu ada tantangannya dan bagaimana kita menyelesaikannya itu memang antara lain ya, kita mampu tidak menghandle masalah dengan baik. Ya. Jadi, kalau pertanyaan Pak Akbar seperti itu, jawaban saya seperti ini, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan 2 alat analisis saja, ya monggo, tapi ya pasti penguji punya penilaian ya terhadap kelengkapan alat analisis yang Bapak Ibu. Gitu, Pak. Oke? Bu, izin bertanya. Ya. Ini Bu, terkait tadi kan untuk isu yang disampaikan harus ada data dan fakta. Apakah harus ada, maksudnya harus ada keduanya, ada data dan faktanya, atau boleh hanya fakta begitu Bu? Karena contoh misal begini, kalau mengatakan misalnya rendahnya protokol kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi misalnya. Kalau untuk memunculkan datanya rasanya agak sulit, tapi memang faktanya seperti itu gitu. Jadi apakah boleh hanya menggunakan fakta? Ya. Kalau memang tidak ada datanya, Bapak Ibu bisa dengan fakta, ya. Tapi sebenarnya kalau seperti itu juga sebenarnya ada datanya. Misalnya proses vaksinasi seperti itu ya. Yang memvaksin petugasnya berapa orang pada saat itu, ya. Kemudian yang hadir berapa orang yang divaksin saat itu aja sudah data, Pak, ya. Dilaksanakan tanggal berapa, di mana, ya. Dari 2 pelaksanaan vaksinasi yang pertama dilaksanakan di lapangan A, waktu itu dilaksanakan tanggal sekian, ya. Yang hadir masyarakatnya sekian, itu data, Pak. Walaupun nanti yang terkait betapa mereka tidak menerapkan protokol, misalnya dengan fakta-fakta. Ternyata dari 2 proses vaksinasi itu, dari pengamatan saya misalnya ya, kebanyakan mereka, sebagian besar masyarakat itu terlihat tidak mengenakan masker. Kalau ada fotonya bagus, ceklek kasih gambarnya di situ. Jadi deh data. Begitu, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Gitu ya. Oke, jadi saya akan kembali ke slide ini. Jadi sebaiknya Bapak Ibu menggunakan 3 alat analisis ini. Ya. Kemudian kalau agenda 2 gimana? Agenda 2 ini digunakan untuk memunculkan indikator-indikator nilai aneka yang akan diuraikan untuk diaktualisasikan dalam masa habituasi. Itu agenda 2. Jadi agenda 3-nya, agenda 1 tadi digunakan untuk menganalisis isu. Agenda 3 digunakan untuk memunculkan masalah. Tadi udah kita bahas ya kan? Apakah terkait WOG masalah itu? Apakah terkait pelayanan publik? Ataukah terkait manajemen ASN? Bapak Ibu nanti singgung apa indikator apa yang indikator nilai WOG atau PP atau MASN yang dilanggar.
kenapa masalah itu kemudian muncul. Misalnya yang saya cerita tadi itu kan, soal SOP belum, udah ada yang baru tapi saya belum tahu. Itu berarti indikator informasi itu tidak berjalan dengan baik. Ya, informasi, koordinasi itu bermasalah di situ. Nah, terkait agenda 2 ini digunakan untuk diuraikan, diaktualisasikan sesuai dengan perilaku-perilaku yang ditunjukkan untuk setiap indikator nilai. Seperti itu ya. Jadi, oke. Tadi karena saya katakan tadi, karena ternyata Bapak Ibu di beberapa kesempatan saya membridging untuk coaching agenda 1, 2, 3 itu kebanyakan masih mengalami kesulitan untuk analisis isu, sementara analisis isu ini tadi yang seperti saya katakan itu menjadi salah satu elemen yang dinilai pada saat Bapak Ibu seminar rancangan aktualisasi, maka saya memberikan pengantar ini, saya masukkan di sini. Tentang apa itu isu, ya. Bagaimana menganalisis isu. Isu itu masalah atau gap, di mana ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Antara Dasein dengan Dasolen itu tidak sama. Ya. Harapannya semua pasien menerapkan protokol kesehatan, tapi ternyata tidak semua. Berarti itu ada masalah. Gitu, ya. Bagaimana sebuah kriteria masalah isu yang baik? Yang pertama, masalah itu harus aktual. Artinya masalah itu memang benar-benar sedang terjadi. Atau kalau kemudian kriteria yang kedua adalah problematik. Seberapa jauh kondisinya menyimpang dari standar. Kemudian kehalayakan. Tentang seberapa luas orang yang terdampak dari masalah itu. Semakin banyak, maka semakin halayak. Kalau hanya diri sendiri itu serendah-rendahnya nilai K. Gitu. Kehalayakannya itu rendah. Kalau kelayakan itu dilihat apakah masalah itu logis, pantas, dan realistis. Dan semua ini harus dikaitkan dengan tupoksi dan kewenangan di tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, ini adalah beberapa teknik analisis isu. Jadi alat-alat bantu untuk penetapan kriteria kualitas isu, tadi untuk menapis ya, kita gunakan APKL dan UASI. Sedangkan untuk menganalisis isu, Bapak Ibu bisa gunakan mind mapping, atau fishbone diagram, atau SWOT, atau analisis kesenjangan. Dan Bapak Ibu boleh pilih teknik analisis isu yang mana yang paling sesuai dan mudah diterapkan. Yang selama ini banyak digunakan peserta memang APKL, kemudian fishbone, kemudian di USG. Ya. Tapi saya nggak suka fishbone, Bu. Saya mau pakai SWOT boleh, monggo silahkan. Atau saya mau pakai mind mapping, ya monggo silahkan. Bukan dipastikan, tapi Bapak Ibu sebaiknya menggunakan salah satu alat analisis ini. Oke. Sekarang mari kita lihat coba ya yang pertama tadi katanya PKL belum begitu apa katanya tadi? Belum begitu lancar. Belum begitu lancar. Oke, baik, mari kita lancarkan bersama ya. Nah, Bapak Ibu, APKL itu tadi aktual, kriteria untuk penetapan isu yang aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Ya. Jadi ini matrik APKL seperti ini, Bapak Ibu, matrik yang terdiri dari 7 kolom. Kolom yang pertama isu, di mana Bapak Ibu meletakkan masalah-masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi. Tapi tidak ditulis ABCD ya, tapi ditulis lengkap. Masalah Bapak Ibu tulis di sini. Lalu berilah skor berdasarkan kriteria Likert, skala Likert 1 sampai 5, di mana 5 itu adalah skor tertinggi,
sangat penting atau sangat aktual atau sangat problematik gitu ya. Dan satu adalah yang paling tidak problematik, paling tidak aktual. Lalu gimana cara mengisinya? Bapak Ibu perhatikan. Cara mengisinya adalah Bapak Ibu setelah menyandingkan beberapa isu, misalnya Bapak Ibu 3 aja, kalau ini banyak amat 7 ya. 3 isu ada di sini. Kemudian Bapak Ibu nilai dari 3 isu itu mana yang paling aktual. Yang paling aktual Bapak Ibu beri skor 5. Lalu yang kurang dari itu ya kasih skor 4. Yang kurang lagi dari itu di bawahnya 3. Kalau menurut saya ini ada isu yang benar-benar aktualitasnya sama. Oke, nggak apa-apa di skor 2-2-nya 5, nggak apa-apa nih. Contohnya ini 5, ini 5. Oke, perhatikan memberi skornya bukan ke kanan tetapi ke bawah. Artinya Bapak Ibu membandingkan antara isu A dan B dan C dan D itu mana yang paling aktual. Lanjut ke kolom berikutnya problematik. Mana yang paling problematik Bapak Ibu beri skor 5. Kalau ada yang sama tingkat problematikanya beri skor sama nggak apa-apa. Selanjutnya berkurang dari itu yang kurang-kurang dan seterusnya. Lalu lanjut ke kelayakan yang mana paling luas dampaknya itu yang paling tinggi dan kemudian sampai kelayakan. Barulah setelah semua kolom ini terisi, Bapak Ibu jumlahkan ke kanan. Jumlahnya totalnya Bapak Ibu akan peroleh, lalu dilihat di ranking yang paling tinggi adalah ranking 1. Kemudian yang berikutnya ranking 2 karena ini sama tinde 2 dan 3 dan seterusnya. Ranking 1 inilah yang terpilih ya. Jadi kalau dari tabel ini isu prioritasnya adalah isu yang D. Oke. Sudah kan mahir menggunakan APKL? Bertanya dong. Dari mana Bu skor 4, 5, 3, 2 ini? Dari mana menentukannya ya kan? Bukan dari perenungan Bapak Ibu merenungi gini. Kalau masalah ini bagus kasih 3. Kalau yang ini sih sepertinya 5 lah, 5. Bukan. Bukan dengan cara berpikir sendiri, tetapi Bapak Ibu berdiskusi. Berdiskusi dengan siapa? Dengan siapa menurut Bapak Ibu paling cocok mendiskusikan ini? Dengan mentor. Dengan mentor, mentor. Oke. Dengan mentor, diskusikan dengan mentor, ya. Dengan mentor, dengan teman sekerja, dengan rekan sejawat yang berada di dalam unit kerja yang sama. Karena masalahnya sangat spesifik. Kalau sama-sama teman latsar tapi tugasnya berbeda, mungkin tidak bisa memberi pertimbangan atau analisis yang tepat. Ya, jadi berdasarkan diskusi dengan mentor didapatkan skor ini. Maka ketika Bapak Ibu mendapat satu isu prioritas, mentor juga mendapat isu prioritas yang sama. Oke, ya. Saya mungkin sudah menghadapi ujian RA itu mungkin lebih dari 50 kali ya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah hasil pencermatan pengamatan saya, pengalaman saya dalam menghadapi apa dinamika di dalam ujian RA. Maka catatan-catatan yang saya sampaikan itu yang paling sering masih terjadi kesalahan. Gitu. Maka saya sampaikan di awal supaya Bapak Ibu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Jadi dari APKL ini apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya apa? Apa yang Bapak Ibu? Isu prioritas. Ditemukan isu prioritas. Ditemukan satu isu prioritas. Lalu apa yang kita lakukan dengan isu prioritas itu? Yaitu kita melakukan analisis untuk menemukan apa yang menjadi penyebab isu prioritas. Ini contohnya. Ini kesehatan ya, contohnya kesehatan. Contohnya hasil dari APKL nanti kita letakkan di kepala ikan.
Ini ikan nih, mana ya yang gambarnya ikan? Nah ini gambarnya ikan nih, misalnya nih, contoh. Jadi mengapa disebut fish bone atau tulang ikan? Karena ini seperti ikan dan ini tulang-tulangnya kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini isu yang hasil dari APKL, Bapak Ibu letakkan di kepala ikan. Belum optimalnya pelayanan pertolongan persalinan oleh bidan di Puskesmas atau tadi nih. Belum optimalnya pelayanan farmasi klinik. Ini apoteker. Lalu Bapak Ibu analisis berdasarkan 4 aspek. Ini nggak usah saya berikan teorinya deh. Ini di agenda 1 sebenarnya. Ada teorinya bisa menggunakan kategori 8P atau 5S atau 6M. Tapi kita menggunakan 4 saja dari 6M itu. Yang pertama metode, manusia itu mind power atau manpower. Itu manusia M. Kemudian sarana prasarana itu material. Dan lingkungan itu mother nature atau milieu atau lingkungan. Jadi ini menggunakan kriteria 4M aspeknya. Ya, manusia, metode, lingkungan, sarana prasarana. Metode itu meliputi apa? Metode, proses kerja, prosedur kerja. Ini di sini metode. Kalau manusia tuh apa yang dikaji? Terkait sumber daya manusia internal di tempat kerja. Sumber daya di tempat kerja, di tempat tugas. Kalau sarana prasarana ya prasarana di tempat tugas. Kalau lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar kita. Artinya hal-hal eksternal. Tentang masyarakat, tentang pengetahuan pasien, itu adalah faktor lingkungan. Kesadaran pasien, ya, itu faktor lingkungan. Oke, mari kita coba lihat dari aspek manusia. Apa yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan farmasi klinik? Kurangnya perhatian tenaga kefarmasian akan pentingnya pemahaman pasien saat memberikan informasi obat. Kemudian terbatasnya waktu dari tenaga kefarmasian untuk memberikan informasi. Dari sarana prasarana apa? Belum adanya ruang konseling khusus. Terus kurangnya media pemberian informasi. Dari sisi lingkungan, kurangnya informasi dan pemahaman terkait penggunaan obat yang diterima pasien. Dari sisi metode, belum adanya evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum. Karena penyebabnya masih banyak, ini kan yang dari ditemukan ini aja masih sedikit nih. Biasanya bisa banyak seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, tuh. Dari SDM, kurangnya tenaga medis, kurangnya jumlah tenaga administrasi, kurangnya tenaga driver, tidak adanya tim ponet, ini banyak sekali kan? Karena terlalu banyak, Bapak Ibu harus menentukan mana penyebab yang akan diatasi. Tadi apa kriteria memilih penyebab yang akan diatasi? Apa kriterianya pertama? Hal yang baru belum dilakukan di tempat untuk unit kerja tersebut. Aktual. Dataran fakta. Apa kriteria pemilihan ini? Menggunakan USG, Bu. Iya, dengan USG. Tapi kan nggak mungkin ini misalnya di sini kan ada 4, ini 4, ini 4, ini 4. Jumlahnya berarti berapa? 16. Apakah 16 penyebab ini semuanya akan di USG? Kan tidak. Yang mau dipilih masuk ke USG, yang pertama kriterianya adalah apakah itu menjadi kewenangan kita? Kalau ini misalnya, ini kan dari sisi SDM kurangnya SDM, ya, kurangnya jumlah tenaga medis dan paramedis yang profesional. Kalau ini diatasi nih ya, pasti masalah ini selesai. Dia enggak? Kalau ditambah nih jumlah tenaga medis dan paramedis yang profesional, masalah pelayanan pertolongan persalinan ini pasti selesai. Betul enggak?
Tapi apakah Betul. Bapak Ibu bisa mengadakan? Ini solusinya apa sih kalau kurangnya jumlah tenaga medis ini? Solusinya apa? Pengadaan tenaga medis baru. Pengadaan tenaga medis. Kewenangan Bapak Ibu bukan. Bukan, Bu. Bukan, jangan diangkat. Jangan dimasukkan USG, percuma. Terpilih pun Bapak Ibu nggak akan bisa ngatasinya. Itulah. Ngerti nggak? Jadi itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, selain dari kewenangan adalah waktu. Kita punya constraint waktu nih. Waktu yang Bapak Ibu miliki hanya 30 hari kerja. Untuk melaksanakan proses habituasi. Gagasan solusi ini harus Bapak Ibu selesaikan dalam waktu 30 hari. Maka jangan mengambil yang kira-kira akan selesai, yang tidak akan selesai dalam waktu yang Bapak Ibu. Gitu loh. Oke. Nah, di antara sekian banyak ini, saya punya banyak contoh. Ini kurang optimalnya pelayanan hipertensi pada lansia, ya misalnya. Ini perhatikan Bapak Ibu, dari sekian banyak penyebab, mana yang terpilih itu biasanya Bapak Ibu beri arsir warna yang berbeda, seperti ini, ya. Jadi ini yang biru ini yang nanti akan masuk ke dalam USG Bapak Ibu. Tidak dimasukkan semuanya dalam USG, yang dimasukkan USG biasanya 4. Karena kita menggali dari 4 komponen, 4 aspek ini. 4M ini. Maka yang akan masuk di USG itu ini. Kurangnya pemantauan, kurangnya pemberian informasi, kurangnya dukungan keluarga, sama ini. Maaf Bu, saya mau bertanya, apakah dari setiap komponen kayak misalnya dari manusianya, metodenya, sarana prasarana dan lingkungan harus ada salah satu yang mewakili masuk ke dalam USG, Bu? Ya, sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Oke. Pertanyaan lain? Oke ya. Ini contohnya. Ini jadi yang terpilih itu dari faktor ini adalah diberikan arsir, ya. Optimalnya pelayanan pasien IGD. Dia harus dianalisis dulu faktor-faktor penyebab masalah. Oke, ya. Setelah itu Bapak Ibu masukkan ke dalam USG. Apa itu USG? Urgensi, seriousness, dan crowd. Urgensi itu seberapa mendesak bahwa itu harus segera diselesaikan. Seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau seriousness, kalau ditunda ini akan muncul akibatnya atau muncul masalah-masalah. Maka dia harus segera diselesaikan. Atau growth yang ketiga, kalau tidak diselesaikan akan berkembang, ya, akan bertumbuh. Masalah itu menjadi semakin. Maka Bapak Ibu masukkan ke dalam matriks USG ini tadi, ya. Jadi penyebab masalahnya apa saja? Dari masalah metode apa? Dari tenaga manusia apa? Sarana prasarana apa? Lingkungan apa? Lalu Bapak Ibu skor berdasarkan kriteria tadi dengan cara yang sama dari atas ke bawah. Mana yang paling urgen, itu dia yang paling tinggi. Yang paling serius, itu yang paling tinggi. Yang paling cepat pertumbuhannya, itu juga yang paling tinggi. Barulah Bapak Ibu skor. Barulah diskor. Dapatlah total yang tertinggi, inilah yang akan diatasi dengan gagasan kreatif Bapak Ibu. Bapak Ibu, mengapa saya mengajarkan Bapak Ibu ini penting ke bawah, ke bawah. Suatu hari Bapak Ibu peserta saya ditanya oleh penguji, pengujinya sekda. Oh iya, sudah kau buat itu ya USG-nya. Oke, bagus. Macam mana kau ngisinya? Ya kan? Macam mana kau ngisi gitu Pak Sekda?
Terus dia jelaskan, ini Pak USG saya dari masalah 1, pertama saya nilai urgensinya 5, terus seriusnya 3, terus crowd-nya 3, maka dapat total 11. Terus masalah 2 ini. Ah salah kamu ngisi. Kalau itu sih aku tahu, kau tuh mau ngegolkan masalahmu kan? Masalahmu udah kau letakkan kan di angka 3 kan? Jadi kau taruh di situ yang besar-besar itu poinnya, lalu supaya jumlahnya menang itu kan? Kata. Aku udah tahu lah katanya. Bukan sekda Skadau ya Bapak Ibu, di provinsi ini. Jadi salah mengisi memberi skor ini ke kanan. Memberi skor tuh ke bawah supaya Bapak Ibu membandingkan antara satu dengan yang lain. Baru di total, jadi fair hasilnya itu gitu. Bukan karena Bapak Ibu letakkanlah masalahnya, Bapak kan udah punya gagasan nih. Gagasan saya ini, maka masalahnya ini. Dia terbalik dulu, masa gagasan dulu udah punya, maka cari masalah yang pas. Maka Bapak Ibu pikirnya mundur, maka ini harus menang, maka diletakkan dikasih aja dulu. Mengapa itu Bapak Ibu tahu caranya? Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah punya goal ya, tetapi Bapak Ibu tahu cara membuat. Oke? Sampai di sini jelas sudah? Penggunaan ketiga alat analisis. Oke. Bisa ya? Udah nggak bingung lagi dong. Bisa, Jangan Bu. bilang masih setengah-setengah gitu. Tadi kan waktu saya tanya kan ya masih agak gimana gitu ya katanya ya. Iya, Bu. Oke, sekarang udah bisa semua. Tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjut. Jadi Bapak Ibu, di agenda 2 tadi saya katakan nah, agenda 2 ini Bapak Ibu harus menguraikan setiap indikator nilai aneka untuk diaktualisasikan dalam masa habituasi. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih setiap indikator nilai aneka dan bagaimana perilakunya. Maka saya udah buatkan dalam tabel yang mudah dibaca supaya Bapak Ibu bisa melihat dari 5 nilai. Yang pertama ini untuk akuntabilitas ada 9 indikator. Ya. Setiap indikator itu ada perilaku yang ditunjukkan. Jadi kalau jujur itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak manipulatif. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan ini pada saat bekerja, pada saat mengaktualisasikan gagasan, pada saat Bapak Ibu habituasi, itu membiasakan nilai jujur dengan cara apa? Dengan cara ini. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak manipulatif. Pada saat apa? Nah, Bapak Ibu nanti uraikan. Apakah pada saat menyusun media promosi kesehatan, misalnya media Promkes, apakah pada saat menyampaikan data, ataukah pada saat menyampaikan maksud dimintanya data, misalnya Bapak Ibu perlu data, minta ke bagian lain ya, di rumah sakit, Bapak Ibu menyampaikan dengan jujur tidak? Apa maksudnya misalnya ya. Dan seterusnya. Jadi perilaku ini yang ditunjukkan, maka Bapak Ibu mengaktualisasikan indikator. Baik untuk kita lebih menginternalisasikan nilainya, kita baca saja ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca dari absen yang pertama di kelompok ini, baca dari nomor 1 sampai nomor 4. Absen pertama di kelompok ini, silakan. Ibu, indikator untuk menilai akuntabilitas yang pertama jujur, yaitu dengan menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang tidak manipulatif. Indikator kedua tanggung jawab, dengan perilaku keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukan. Indikator yang ketiga kejelasan wewenang,
itu adanya rambu-rambu dan pemisahan batas yang jelas terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi tiap individu. Yang keempat, integritas, suatu keadaan yang menggambarkan kesatuan yang terlihat dari ketepatan atau kesesuaian antara ucapan dan perilaku. Oke. Selanjutnya silakan absen berikutnya dibaca dari 6 sampai 9. Siapa setelah Ria? Halo? Siapa nomornya setelah Ria? Bapak Ibu nggak hafal ya nomor absen? Maaf Bu, tidak hafal Bu. Maksudnya Tidak hafal. Tidak hafal nomor absen? maksudnya urutannya di kelompok itu Bu yang ini yang kami tidak hafal. Izin Bu, saya nomor absen 24, sebelumnya Dr. Mary absen nomor 23. Jadi kalau di kelompok ini kemungkinan saya absen nomor 2, begitu ya Bu ya? Iya, gitu maksud saya. Baik Bu, saya akan membacakan nomor 6 sampai dengan 9. Indikator konsistensi, perilaku yang ditunjukkan yaitu kondisi mantap, tidak berubah-ubah dalam melakukan suatu hal secara terus-menerus. Kemudian yang ketujuh, indikator adil, perilaku yang ditunjukkan yaitu menetapkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya atau tidak sewenang-wenang. Kemudian transparan, yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Kemudian netral, yaitu bebas dari tekanan apapun dan tidak memihak. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, misalnya pada saat Bapak Ibu menyusun salah satu tahapan kegiatan, itu Bapak Ibu harus konsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan. Pada saat konsultasi, Bapak Ibu harus menyampaikan maksud tujuan kepada pimpinan tentang rencana Bapak Ibu yang akan dilaksanakan. Kemudian tentu saja pada saat menghadap kepada pimpinan, Bapak Ibu harus memperlihatkan perilaku yang hormat ya, menggunakan bahasa yang sopan gitu ya, dan menemui beliau juga pada tempat yang seharusnya. Itu perilaku apa gitu ya, dari indikator mana, dan itu harus Bapak Ibu lakukan pasti. Semua tahapan Bapak Ibu harus konsultasi. Nah sekarang dari ini ada enggak yang sesuai kira-kira? Itu indikator nilai apa dari akuntabilitas ini? Belum? Mari kita akan coba lihat pada indikator nilai berikutnya ya. Yaitu nasionalisme. Untuk nasionalisme ini indikatornya paling banyak, ada 28. Nah, ini dibagi berdasarkan sila. Ini untuk sila yang pertama ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa ada 6 indikator. Silakan absen berikutnya dibaca. Belum terdengar suaranya Syarifah. Teman-temannya dengar nggak suaranya? Tidak Bu. Nggak ya? Nggak usah pakai headset. Biasa itu yang bikin nggak kedengaran tuh kalau pakai itu.
Nggak bisa nggak pakai headset ya. Oke, baik, lanjut dulu absen berikutnya sambil nanti Bu Sarifah kembali ke Bu Sarifah kalau udah ketemu suaranya. Untuk indikator nilai nasionalisme ada 6. Yang pertama itu religius, patuh ajaran agama. Untuk perilaku yang ditunjukkan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang ditunjukkan dengan menaati perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, hormat menghormati, perbuatan yang menandakan saling menghargai antara satu sama lain. Yang ketiga, kerjasama, yaitu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak, yaitu tidak mendesakkan sesuatu kepada orang lain agar mau menerima. Yang kelima, jujur, tindakan tidak menutupi atau berdusta sesuatu fakta baik. Ke mute itu, ketekan mute-nya. Oke, lanjut. Menjaga apa yang dititipkan kepadanya dengan baik, tidak berkhianat. Oke, baik, terima kasih. Jadi apa sudah ada di sini dari tadi yang mau kita cari pada saat kita konsultasi kepada pimpinan? Tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan desakan sesuatu pada orang lain agar mau menerima. Apakah itu sesuai? Belum. Oke ya, kita akan cari lagi sampai yang paling sesuai. Oke, baik, berikutnya absen berikutnya ini di sila kedua. Baik, untuk indikator nilai nasionalisme, pengamalan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Indikator nilainya yang ketujuh yaitu adil, yaitu memberikan hak-hak setiap individu. Yang kedelapan, persamaan derajat, mengakui prinsip bahwa semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Kemudian yang 9, tidak diskriminatif dalam bermasyarakat, bergaul, dan tidak membeda-bedakan status ataupun golongan. Kemudian yang 10, mencintai sesama manusia, yaitu saling mengasihi dan tolong-menolong satu sama lain. Yang ke-11, tenggang rasa atau toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan yang ada. Yang ke-12, membela kebenaran, yaitu komitmen untuk mempertahankan dan memperjuangkan nilai yang diyakini dan tidak takut dengan resiko apapun. Oke, baik. Terima kasih, Bu Hilgardis. Sudah ada sesuai? Kira-kira dari yang tadi mau kita cari? Belum? Belum ya? Hormat menghormati. Apakah ada di sini hormat menghormati? Yang di awal, Bu, hormat menghormati. Slide awal. Slide awal. Oh. Oke, ya bisa ya ini ya. Berarti di sila pertama tadi ya. Oke, Ya, Bu. menghormati. Oke, baik. Selanjutnya silakan untuk sila ketiga, absen berikutnya. Saya Bu Hendrikus. Ya, silakan. Indikator nilai nasionalisme untuk pengamalan nilai sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, yang nomor 13 adalah persatuan. Perilaku yang ditunjukkan yaitu bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh. Yang ke-14, rela berkorban, sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Yang ke-15, cinta tanah air, suatu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa sendiri. Yang ke-16, memelihara ketertiban, yaitu kewajiban untuk menjaga keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Yang ke-17, disiplin,
yaitu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Oke. Terima kasih, Terima kasih, Pak Bu. Hendrikus. Terima Oke. kasih, Bu. Baik, berikutnya untuk sila yang keempat, absen berikutnya silakan. Indikator nilai nasionalisme, pengalaman nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 18 yaitu indikator nilainya musyawarah, perilaku yang ditunjukkan, kegiatan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan bersama. 19 indikator nilainya kekeluargaan, yaitu perilaku yang ditunjukkan, suatu sistem, sikap, dan juga kepercayaan secara sadar ataupun tidak mempersatukan anggota keluarga pada satu budaya. Nomor 20, menghormati keputusan, perilaku yang ditunjukkan, menjalankan keputusan hasil dari musyawarah dengan lapang dada. Kemudian nomor 21, indikator nilainya tanggung jawab, perilaku yang ditunjukkan, melaksanakan hasil keputusan bersama, hasil musyawarah dengan penuh kesadaran. Nomor 22, indikator nilainya kepentingan bersama, perilaku yang ditunjukkan, keputusan yang sudah dipikirkan secara matang untuk mewujudkan keinginan yang diinginkan secara bersama. Oke, secara bersama. Baik ya. Terima kasih Pak Dwi. Jadi ini di sila keempat. Kemudian yang terakhir untuk nasionalisme adalah di sila kelima. Silakan absen berikut. Izin Ibu. Ya, Bu Evi. Pengamalan nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indikator nilainya, gotong royong, perilaku yang ditunjukkan, kegiatan bersama dan sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Kemudian yang berikutnya sosial, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Indikator berikutnya tidak menggunakan hak yang bukan miliknya. Perilaku yang ditunjukkan tidak menggunakan aset milik negara untuk kepentingan pribadi. Indikator berikutnya hidup sederhana, yaitu bergaya hidup sesuai kemampuan dan tidak boros. Indikator berikutnya kerja keras, mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tidak berhenti sebelum target tercapai. Indikator selanjutnya menghargai karya orang lain, yaitu menghormati jerih payah orang lain dengan tidak membenarkan plagiarisme. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Evi. Berikutnya setelah nasionalisme, Bapak Ibu ada etika publik. Di etika publik ini ada 10 nilai. Silakan Bapak Ibu absen berikutnya. Izin Bu. Ya. Untuk indikator nilai etika publik, yang pertama yaitu jujur, perilaku yang ditunjukkan yaitu memberikan informasi dengan benar sesuai fakta yang ada tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua itu tanggung jawab, yaitu dengan mengerjakan tugas dengan penuh keseriusan dan komitmen yang tinggi. Yang ketiga ada integritas tinggi, yaitu perilaku yang tunjukkan kesesuaian antara ucapan dengan perilaku yang ditampakkan. Yang keempat ada cermat, perilaku yang ditunjukkan sikap hati-hati dan teliti dalam melakukan sesuatu. Yang kelima disiplin, sikap kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keenam hormat, perilaku yang mencerminkan penghargaan kepada orang lain. Yang ketujuh sopan, perilaku yang mencerminkan kebaikan dan keramahan kepada orang lain. Yang kedelapan, taat peraturan perundang-undangan, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, taat perintah, patuh terhadap perintah atasan. Yang kesepuluh, menjaga rahasia, perilaku yang ditunjukkan tidak memberitahu sesuatu kepada orang lain tanpa persetujuan dari pemberi informasi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Ibu Jessi. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya tadi pertemuan kita dengan mentor menggunakan indikator hormat, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ya, taat perintah bisa?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi taat perintah itu misalnya begini, Bapak Ibu kan pada saat konsul, kemudian beliau memberikan masukan. Ya, misalnya Bapak Ibu membuat inovasi apa? Dalam proses konsultasi awal, beliau menyuruh membuat draft, kemudian draftnya mungkin Bapak Ibu ajukan kembali kepada pimpinan, lalu beliau memberi masukan. Ya, ini diperbaiki deh, jangan begini, jangan begini. Nah, pada saat Bapak Ibu memperbaikinya, maka Bapak Ibu bisa ditaat perintah, ya, patuh terhadap perintah atasan. Gitu. Seperti itu ya, Bapak Ibu dicermati untuk perilaku-perilaku ini sehingga Bapak Ibu bisa memilih indikator yang sesuai yang akan diaktualisasikan. Oke, yang terakhir, belum terakhir ini masih ada anti korupsi. Ini yang keempat adalah komitmen mutu. Silakan berikutnya. Bu. Indikator nilai komitmen mutu. Indikator yang pertama yaitu efektivitas perilaku yang ditunjukkan. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dengan biaya yang sama, namun dengan hasil yang maksimal. Yang ketiga, inovasi. Pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru dalam setiap aspek kegiatan. Yang keempat, orientasi mutu. Pendekatan inovatif dengan tujuan kepuasan pelanggan dalam setiap kegiatan. Peningkatan kualitas pelayanan. Oke. Ya. Biasanya Bapak Ibu memunculkan kegiatan inovasi tadi yang saya katakan ya. Gagasan pemecahan masalah Bapak Ibu harus mengandung inovasi. Maka ini nih Bapak Ibu mengaktualisasikan nilai indikator dari komitmen mutu yaitu inovasi untuk pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru dalam setiap aspek kegiatan. Ya. Atau bisa berorientasi mutu, yaitu dengan memberikan pendekatan inovatif dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Itu ya Bapak Ibu. Oke, ini yang terakhir anti korupsi. Siapa yang belum membaca? Berapa orang yang belum membaca? Tinggal satu ya. Oke, siapa berikutnya? Bu Syarifah sudah bisa? Silakan. Enggak ada suaranya ya. Ibu. Nah, itu sudah menyala. Oke, coba silakan, Bu. Dicoba Bu Syarifah membaca, coba. Coba Ibu dilepaskan headsetnya. Headsetnya dilepaskan. Langsung suaranya dari laptopnya. Coba. Ya, nah itu kedengaran kalau itu. Indikator yang pertama, jujur menyampaikan sesuatu yang diketahui dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, peduli, sikap kepekaan yang melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar. Poin ketiga, mandiri, tidak bergantung pada orang lain, tegas, berintegritas, dan percaya diri dalam pelaksanaan tugas, serta tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Yang keempat, disiplin, patuh dengan peraturan yang berlaku. Kemudian tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan baik, tepat waktu, berkualitas, efektif, dan efisien, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, kerja keras, yaitu tekun mengerjakan sesuatu dengan integritas, mengejar hasil target melalui cara yang dibenarkan. Yang ketujuh, sederhana, tidak bersikap konsumtif, mengutamakan gaya hidup tidak berlebihan. Kemudian berani, yaitu tegas dan konsisten dalam memperjuangkan kebenaran. Dan yang terakhir, adil, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Oke, terima kasih Bu Syarifah. Ternyata suaranya sangat jelas ya. Jadi biasanya memang gitu pengalaman saya. Kalau yang pakai headset, bicara dari mic headset itu kedengaran suaranya. Oke, jadi itu seluruh indikator nilai dasar yang harus Bapak Ibu aktualisasikan pada rancangan kegiatan Bapak Ibu. Apakah semuanya? Setiap nilai harus ada satu. Nah, ini matriknya ya. Jadi matrik rancangan aktualisasinya ini kan Bapak Ibu akan buat seperti ini.
Jadi unit kerja tempat Bapak Ibu bertugas, identifikasi isu adalah 3 isu yang Bapak Ibu sampaikan dan udah diskusikan dengan mentor, udah disetujui oleh coach. Kemudian isu yang diangkat ini hasil dari apa Bapak Ibu? Isu yang diangkat hasil dari apa? Analisis. Dari APKL. Oke. Lalu hasil dari APKL, Bapak Ibu analisis penyebabnya, kemudian penyebabnya ditemukan dari USG, penyebabnya itu diatasi dengan gagasan pemecahan masalah yang Bapak Ibu tuliskan. Lalu Bapak Ibu akan uraikan dalam rancangan yang dibuat seperti ini dengan 7 kolom, matrik dengan 7 kolom. Yang pertama adalah nomor, kemudian kegiatan apa saja. Kegiatannya minimal lebih dari 3. Berapa kalau lebih dari 3, Bapak Ibu? 4, 5, 6. 4. Saran saya Bapak Ibu jangan buat 4. Mengapa? Bisa jadi kegiatan itu ada yang gagal dalam pelaksanaan. Kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi bulan depan. Maka kalau 4 gagal 1, yang Ibu laporkan berapa jadinya? 3, Bu. Kalau 3 memenuhi enggak kriteria Bapak Ibu lulus lebih dari 3 kegiatan? Terpenuhi, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. 3 masa lebih dari 3? 3 tuh tidak lebih dari 3. Lebih dari 3 tuh 4. Jadi saran saya kalau 4 tuh mepet sekali ya. Minimal Bapak Ibu buat kegiatan tuh 5. 5 tuh kalau gagal 1 masih ada 4. Kalau lebih dari 5, 6 lebih bagus lagi ya. Jadi misalnya ini kegiatan yang pertama untuk memecahkan masalah dengan melakukan optimalisasi pelayanan farmasi adalah yang pertama kegiatannya menyusun telaah staf tentang penyediaan ruang konseling. Menyediakan ruang konseling itu bukan kewenangannya seorang apoteker, tapi seorang apoteker boleh membuat telaahan staf kepada pimpinan bahwa perlu ada ruang konseling. Telaahan staf itu nanti Bapak Ibu bisa belajar ya apa saja komponen yang ada dalam sebuah telaahan staf. Ditujukan kepada mana, terus disertai dengan kondisi-kondisi yang saat ini, kemudian apa kebutuhannya, maka sarannya apa. Nah, itu telaahan staf ya. Lalu dalam melakukan kegiatan ini Bapak Ibu harus uraikan dalam tahapan kegiatan yang jelas. Ini juga penilaian ya. Tahapan yang jelas ini juga penilaian. Jadi tahapannya yang pertama Bapak Ibu berkonsultasi dengan kepala Puskesmas. Perhatikan, berkonsultasi dengan kepala Puskesmas adalah tahapan kegiatan. Jangan menjadikan berkonsultasi dengan mentor atau dengan pimpinan sebagai kegiatan. Tidak ada tuh kegiatan berkonsultasi. Mengapa? Semua kegiatan orientasinya harus ada outputnya, harus ada hasilnya. Kalau Anda konsultasi, hasilnya apa? Ya. Jadi konsultasi dulu bahwa akan menyusun ini. Lalu tahapan berikutnya yang kedua melakukan studi literatur tentang konseling. Buat dulu nih belajar, cari referensinya, dibaca, dibuat rangkuman. Lalu yang ketiga membuat telaahan staf. Yang keempat mencetak. Yang kelima menyampaikan telaahan staf kepada kepala Puskesmas. Outputnya apa? Outputnya adalah hasil yang akan Bapak Ibu tunjukkan kepada penguji pada saat laporan LA. Itulah hasil atau output. Jadi kalau kegiatannya menyusun telaahan staf, Bapak Ibu bisa tunjukkan telaahan stafnya, yaitu tersedianya telaahan staf tentang penyediaan ruang konseling. Sekarang bagaimana keterkaitan substansi mata pelatihan aneka? Ya, setiap tahapan Bapak Ibu uraikan. Jadi misalnya di sini kejelasan targetnya, akuntabilitasnya yaitu kejelasan target. Dalam membuat telaahan staf, saya menjelaskan dengan rinci alasan diperlukannya ruang konseling untuk menunjang pelayanan konseling Puskesmas. Jadi satu uraian untuk satu indikator nilai aneka. Kalau satu tahapan diuraikan satu,
Ya, ini nasionalisme musyawarahnya saya akan berkonsultasi dengan pimpinan sebelum melakukan kegiatan musyawarah. Ya. Itu tahapan kegiatan Bapak Ibu juga sebaiknya minimal 5. Jangan pelit membuat tahapan. Nih, contoh berikutnya ya. Nah, ini kegiatan yang ketiga yaitu membuat poster edukasi cara penggunaan obat. Tahapannya berkonsultasi, kemudian membuat materi dengan mendesain poster, kemudian berkonsultasi kembali terkait desain yang sudah dibuat, kemudian mencetak poster, kemudian menempel poster. Ini bisa sebelum mencetak Bapak Ibu tambahin dengan melakukan koreksi sesuai hasil masukan dari pimpinan, taat perintah. Nah, itu bisa di situ Bapak Ibu, ya. Jadi kemampuan Bapak Ibu menguraikan tahapan semakin rinci, semakin jelas, semakin baik. Outputnya apa? Kalau membuat poster ya tersedianya poster. Ini dia bikin posternya banyak. Yang pertama cara penggunaan obat tetes, cara penggunaan salep mata, cara penggunaan sediaan suppositoria. Akuntabilitasnya apa? Tanggung jawab saya akan melakukan kegiatan ini. Nasionalisme, kepentingan publik, etika publiknya cermat, komitmen mutunya efisien, anti korupsinya peduli. Setiap satu nilai satu uraian. Jangan Bapak Ibu misalnya gini, saya akan mendesain dengan cermat, dengan konsep yang bagus, etika publik cermat, komitmen mutu, efisien, nggak boleh. Satu nilai indikator, satu uraian. Gitu ya. Kemudian pada kolom ke-6 tentang kontribusi terhadap misi, Bapak Ibu misi dalam organisasi kan biasa lebih dari satu. Ya, misi satu. Tapi kalau misi itu selalu lebih dari satu. Maka Bapak Ibu pilih mana misi yang paling relevan dengan kegiatan ini. Misi mana? Kalau ini pada misi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat didukung dengan teknologi informasi. Nah, Bapak Ibu di dalam menuliskan kontribusi terhadap misi, Bapak Ibu mesti ada uraiannya itu. Mengapa kegiatan membuat poster ini Bapak Ibu yakini bisa membantu meningkatkan pencapaian misi ini? Mengapa? Karena ini nih. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam peningkatan pelayanan pasien terkait informasi obat. Hal ini berkontribusi pada misi. Nah, jadi ada uraiannya nih. Nilai organisasi juga apa kontribusi kan tadi di sini kan penguatan nilai organisasinya gimana? Ya, maka diuraikan nih. Dengan tersedianya poster edukasi ini, dengan output ini, maka cara penggunaan obat merupakan inovasi pelayanan, di mana pasien tidak hanya mendapatkan pelayanan sesuai gejala klinisnya, namun ada nilai tambah berupa pengetahuan mengenai obat. Hal ini sesuai dengan nilai berorganisasi, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ada dituliskan reasoningnya atau sasaran antara mengapa output yang Bapak Ibu hasilkan itu akan menguatkan nilai pelayanan, nilai organisasi. Salah satu ya. Bapak Ibu mungkin nilai organisasi Anda 7, tapi setiap kegiatan Bapak Ibu pilih itu nilai organisasi yang mana yang dikuatkan. Begitu juga untuk misi, kegiatan ini akan menguatkan misi yang mana juga dibuat uraian. Oke. Saya pikir itu ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai bridging ya antara agenda 1, 2, 3 Bapak Ibu menuju agenda 4 habituasi. Oke. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Berarti sudah selesai. Bu, izin bertanya, Bu. Oke. Tadi, oke Bu Theodora dulu boleh deh ya. Sebentar nanti Pak siapa itu? Boleh Hendrikus. Ya Hendrikus setelah Bu Theodora. Izin bertanya Bu, untuk yang APKL itu kan ada salah satunya kehalayakan Bu. Untuk menilai
pasti kurang jelas Bu untuk menilai itu yang misalnya kekhalayakan itu berdampak pada hajat hidup orang banyak. Misalnya ada 4 isu, salah satunya misalnya masalah alur pelayanan yang masih kurang optimal, kemudian ada kasus hipertensi yang tinggi, ISPA yang tinggi. Nah, kalau misalnya kehalayakannya lebih tinggi yang alur pelayanan disebabkan karena alur pelayanan bisa melibatkan orang banyak, apakah seperti itu Bu penilaiannya? Dibandingkan misalnya dengan Iya. Ya bagus, bisa saya pahami pertanyaannya. Jadi misalnya gini, apakah terkait hipertensi ataukah alur pelayanan? Kalau alur pelayanan, semua pasien hipertensi maupun tidak hipertensi, ya hipertensi ke jantung ke apalah penyakit apapun, dia terkait dengan isu pelayanan. Tapi kalau Bapak Ibu tadi mengangkatnya soal pasien hipertensi, berarti selain pasien hipertensi tidak mendapat manfaat dari masalah itu. Maka lebih halayak mana? Tentu lebih halayak alur pelayanan. Gitu loh. Baik Bu, terima kasih. Iya, oke, baik ya, jelas gitu. Bagus pertanyaannya itu, bagus ya. Baik, berikutnya tadi Pak Hendrikus, ya silakan. Ya, Bu, mungkin pertanyaannya agak ini ya. Saya juga bingung juga Bu, maksudnya makanya saya bertanya ini. Misalnya begini Bu, yang dinilai itu apakah kemampuan kita untuk merubah keadaan atau kemampuan kita untuk melaksanakan upaya-upaya yang mau kita lakukan tadi. Misalnya begini, misalnya masalah peningkatan perilaku. Apakah dikatakan berhasil ketika perilaku orang itu berubah atau saya mampu melaksanakan semua gagasan-gagasan yang sudah saya lakukan. Karena kalau berubah perilaku kan kayaknya tidak bisa dalam waktu singkat gitu. Itu mungkin Bu. Oke, ya. Bagus sekali pertanyaannya Pak Hendrikus ya, saya suka. Bagus sekali tuh. Kalau Bapak Ibu melaksanakan kegiatan sesuai dengan RA, ya misalnya ada 5 kegiatan, walaupun orientasinya dari 5 kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, Pak Hendrikus itu adalah untuk mengubah perilaku. Tapi berhasilnya mengubah perilaku itu bukan output tapi outcomes. Ya, itu outcome setelah output muncul. Artinya bukan sekarang manfaat itu akan bisa diamati, tetapi nanti setelah outputnya tuh ternyata gitu loh. Setelah outputnya itu jadi nyata diharapkan, nanti perilaku masyarakat berubah misalnya. Tapi itu nggak akan diukur sekarang. Yang akan diukur sekarang pada saat Bapak Ibu ujian adalah output, hanya sebatas output. Bahwa output itu nanti orientasinya akan menghasilkan outcome, bahkan lebih jauh lagi adalah benefit, ya itu nanti dikatakan tuh jangka panjang atau jangka menengahnya. Tapi bagus pertanyaannya, saya suka. Jadi yang akan diwujudkan nanti adalah sekedar output saja nih, yaitu terlaksananya seluruh rencana kegiatan. Baik Bu, terima kasih. Ini yang membuat saya selama ini agak bingung Bu. Jadi saya berpikir nanti kalau misalnya saya bilang perubahan perilaku, saya tidak mampu merubah perilaku, lalu saya dianggap gagal gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Seperti itu. Oke, bagus. Saya juga sebenarnya ya tidak berorientasi pada hasil dalam pengertian begini. Misalnya Bapak Ibu kalau yang di kesehatan misalnya mengubah perilaku seperti itu. Kalau yang di sekolah Bapak Ibu, guru-guru itu kan inginnya mengubah nilai atau peningkatan hasil belajar ya. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak berorientasi bahwa dalam 30 hari mereka berhasil meningkatkan nilai, itu tidak. Mungkin peningkatan nilainya tuh nanti di akhir tahun ajaran gitu dan bukan sekarang. Tetapi apa rencana yang dia lakukan, apa kegiatan yang sekarang dia siapkan menuju ke sana gitu loh. Kegiatannya tuh apa? Menyiapkan media pembelajaran yang bagus, yang menarik ya, menyusun alat bantu mengajar yang bagus, yang menarik, yang inovatif, membuat minat belajarnya meningkat. Nanti setelah siswanya antusias, minat belajarnya meningkat, akan meningkat hasil belajarnya, tapi tidak sekarang. Itu kadang-kadang juga rancu, banyak penguji yang menuntut mana hasilnya, hasil belajarnya peningkatannya mana? Ya belum gitu loh. Itu udah jadi outcomes gitu ya. Tapi ya kadang-kadang peserta justru bisa membuktikan. Saya di akhir itu mengadakan post test. Nah, itu bisa dia
Dan itu betul gitu ya, ada pre-test sebelum pembelajaran, ada post-test. Jadi untuk satu sebab yang diajarkan selama masa habituasi memang terjadi peningkatan nilai. Seperti itu juga bisa. Ya, gitu ya Pak Hendrikus ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Jadi itu yang membuat agak takut jadinya gitu Bu, kalau harus mikir. Kalau perilaku kan susah gitu Bu, kalau hanya pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan saya rasa pre-test dan post-test masih bisa. Kalau perilaku, kalau perilaku kan sulit. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. 1 minute more. 1 menit terakhir, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, semoga Bapak Ibu sudah bisa memahami ya bagaimana Bapak Ibu mengkaitkan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 dalam Bapak Ibu akan menuju agenda 4 habituasi ya. Pasca ini Bapak Ibu mulai fokus kepada coach. Coachnya siapa ini di sini? Pak Simamora. Oh, Pak Simamora. Oke, beliau sahabat saya. Nah, Bapak Ibu mulai fokus kepada Pak Mora menyampaikan yang pertama itu isunya ya, isu yang bisa Bapak Ibu identifikasi apa, kemudian data dan faktanya ada tidak, disertai data fakta, udah betul tidak, nanti coach akan memberikan masukan misalnya sebaiknya isu ini bukan isu, masuk kriteria isu atau tidak, gitu, cukup luas atau tidak untuk disebut isu. Karena isu itu jangan terlalu spesifik, karena Bapak Ibu tahu kan, sebuah isu itu nanti harus dikaji penyebabnya. Kalau isunya jauh udah terlalu sempit, susah mengkajinya. Gitu ya. Jadi isu itu harus cukup luas dulu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mulai dari sini sudah tahu bagaimana setelah dipastikan dari coachnya sudah setuju dengan 3 isu, lalu Bapak Ibu mulai melakukan analisis isu ya. Dan bisa melanjutkan sampai menulis matrik rancangan. Oke, cukup ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari sesi kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada host dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam. Bu, izin kasih Bu. Ya, izin live ya. Bu, ya, izin bentar apa? Bu, boleh minta materinya Bu? Oh, materinya. Apa ya? Oke. Nanti silakan aja hubungi saya ya di WA ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke ya. Pak siapa? Pak Sarif tadi siapa? Lupa lagi saya. Host kita tadi siapa? Saya Bu Faisal Bu. Oh, Pak Faisal. Oh, ini Pak Faisalnya ada. Saya melihatnya yang rekod 1, 2, 3 itu, Pak. Oh, siap Bu. Baik ya Pak Faisal ya. Jadi saya sudah selesai di sesi ini, sudah pukul 11. Saya kembalikan ke Pak Faisal. Terima kasih. Saya izin live ya. Siap, terima kasih banyak juga Bu. Baik. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.